dengan adanya tekanan dari supporter, mungkin dari manajemen, dengan mereka buka media sosial, otomatis supporter timnas U17 Indonesia terbanyak di Piala Asia U17 2025 kalahkan tuan rumah. Nova Arianto bersyukur. Tapi saya mau pemain saya tidak takut dengan situasi ini, dan saya mau lihat pemain saya punya mental yang kuat, karena sekali lagi mereka saat adalah pemain Piala Dunia. Saya mau lihat mental pemain bisa maksimal, dan kita lihat besok. Nova Arianto ingin pasukannya tidak takut dengan kualitas Korea Utara. Hasil Jepang versus Arab Saudi U17 dramatis. Green Falcon lolos ke semifinal. Supporter timnas U17 Indonesia terbanyak di Piala Asia U17 2025 kalahkan tuan rumah. Nova Arianto bersyukur. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, bersyukur dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Bahkan, supporter timnas Indonesia paling banyak yang datang langsung melihat perjuangan Garuda Asia. Timnas U17 Indonesia sedang berjuang di Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April 2025. Skuad Merah Putih tergabung ke dalam grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. 3 pertandingan Timnas U17 Indonesia itu digelar di Stadium Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi. Pada laga pertama, Timnas Indonesia menang dengan skor 1-0 atas Korea Selatan, Jumat, 4 April 2025. Gol semata wayang Timnas U17 Indonesia dicetak oleh Evandra Florasta. Kemenangan itu dilihat secara langsung oleh 1.000 supporter Timnas U17 Indonesia. Memasuki laga kedua, Timnas U17 Indonesia kembali menang atas Yaman dengan skor 4-1. 4 gol Timnas U17 Indonesia dicetak oleh Zahabi Gholi, Fadli Alberto, dan Brace Evandra Florasta. Lagi-lagi laga itu menyedot masyarakat Indonesia untuk menonton langsung pertandingan tersebut. Jumlahnya tampak lebih banyak karena kemenangan itu membawa Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Pada laga terakhir, Timnas U17 Indonesia menang 2-0 atas Afghanistan. 2 gol dicetak oleh Zahabi Gholi dan Fadli Alberto. Total ribuan orang menyaksikan secara langsung pertandingan Timnas U17 Indonesia. Diyakini, jumlah supporter Timnas U17 Indonesia akan semakin banyak saat berlaga di babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Kehadiran jumlah supporter Timnas U17 Indonesia melebihi pendukung tuan rumah. AFC menilai supporter Timnas U17 Indonesia paling banyak saat ini. Yang pasti saya ucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa selama kami menjalani pertandingan di grup C, kata Nova Arianto. Kata Nova Arianto, kehadiran supporter memberikan dampak positif untuk Timnas U17 Indonesia. Para pemain Timnas U17 Indonesia lebih bersemangat menjalani pertandingan. Ini sangat membantu pemain sehingga kami bisa lebih semangat, kata Nova Arianto. Harapannya di babak 8 besar nanti supporter bisa lebih banyak. Jadi pemain lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik, kata Nova Arianto. Nova Arianto ingin pasukannya tidak takut dengan kualitas Korea Utara. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menginginkan pasukannya tidak takut dengan kualitas tim Korea Utara, yang akan dihadapi pada perempat final Piala Asia U17 2025 di Stadion King Abdullah Sports City Hall, Jeddah, Arab Saudi, Senin 14 April. Korea adalah salah satu tim yang sangat diwaspadai secara kualitas individu, secara etos kerjanya, secara fisik, secara mental. Korea Utara salah satu tim unggulan di Piala Asia kali ini,
kata Nova dikutip dari rekaman audio yang diterima pewarta, Minggu 13 April. Tetapi saya mau pemain saya tidak takut dengan situasi ini dan saya mau lihat pemain saya mempunyai mental yang kuat. Karena sekali lagi mereka saat ini akan bermain di Piala Dunia, saya mau lihat mental pemain bisa maksimal. Kita lihat besok siap-siap di lapangan dan semoga kita bisa menang, lanjut Nova dilansir dari Antara. Indonesia berhak melaju ke perempat final Piala Asia U17 sekaligus lolos ke Piala Dunia U17 2025, setelah menjadi juara grup C. Calon lawan Indonesia, yakni Korut, merupakan tim peringkat kedua di klasemen akhir grup D. Dengan melihat tim-tim peserta grup D, yang dihuni juga oleh juara grup Tajikistan, Oman, dan Iran, pelatih Nova mengatakan bahwa kualitas tim-tim di grup tersebut juga cukup baik. Timnas Indonesia memiliki waktu istirahat sehari lebih lama dibandingkan Korut yang masih bertanding pada 11 April. Meski demikian, pelatih Nova mengingatkan bahwa masalah pemulihan kondisi para pemain bukan hal yang utama. Situasinya kan di kompetisi yang seperti ini, kita tidak bisa yang bergantung dengan pemulihan kita yang sangat baik. Tapi bagaimana kita melihat kesiapan mental pemain, bagaimana mereka bisa lebih siap lagi nanti di pertandingan lawan Korea Utara, tegas mantan pemain PSIS Semarang dan Persib Bandung itu. Nova juga menyadari bahwa tim asuhannya masih kerap membuat kesalahan dalam hal-hal mendasar. Ia berharap hal itu dapat diperbaiki saat bertemu Korut. Kita bisa melihat dari prioritas saya terutama masih masalah passing, masalah mengambil keputusan di lapangan. Karena kita bisa lihat saat melawan Afghanistan, banyak keputusan-keputusan pemain yang terlambat dalam mengambil keputusan, tutur Nova. Kapan masuk eksekusi bola, kapan dia harus syuting, kapan dia harus mengambil bola, itu semua keputusan-keputusan kami. Dan semoga di 2 hari ini kita bisa perbaiki lagi di pertandingan ketahuan Korea Utara, pemain bisa lebih improve lagi. Pungkas Nova yang sudah mempersiapkan jika pertandingan kontra Korut harus ditentukan dengan adu penalti. Hasil Jepang versus Arab Saudi U17, dramatis. Green Falcon lolos ke semifinal. Hasil Jepang versus Arab Saudi U17 pada perempat final Piala Asia U17 2025 dimenangi timnas Arab Saudi lewat drama adu penalti. Pertandingan Jepang versus Arab Saudi yang dilangsungkan di Okad Sport Club Stadium, Taif, Minggu, 13 April 2025 malam, berjalan seru. Timnas Jepang dan Arab Saudi saling berbalas gol. Timnas Jepang menggebrak pada menit kedua. Sayang kerja sama 1-2 pemainnya tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Shimon Kobayashi. Timnas Arab Saudi tidak tinggal diam lewat strikernya Abdul Rahman Sufyani yang nyaris mencetak gol. Usai lolos dari jebakan offside, sepakan pertandingan berjalan seru. Setelah itu Jepang kembali mempunyai peluang namun sepakan Daichi Tani dari dalam kotak penalti melambung dari gawang Arab Saudi. Pada menit ke-7 wasit mengecek VAR untuk kemungkinan penalti, karena pemain Arab Saudi dianggap melakukan handsball di area kotak penalti. Wasit akhirnya menunjuk titik putih karena menganggap Abu Bakar Abdul Rahman Said melakukan handsball. Gol. Taiga Seguchi Yangmi ngambil tendangan penalti berhasil membawa timnas Jepang unggul 1-0 setelah sepakannya tidak bisa dihalau kiper Arab Saudi, Abdul Rahman Al-Otaibi. Pada menit 15 wasit menunjuk titik putih memberi hadiah penalti untuk Arab Saudi karena menganggap Abdulaziz Al-Fawaz dilanggar di dalam kotak. Abu Bakar Abdul Rahman Said yang menyebabkan Arab Saudi diganjar penalti membayar tuntas kesalahan tersebut dengan gol penalti untuk membawa Arab Saudi menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit 17. Mulai menit 28, timnas Jepang yang dijuluki tim Samurai Biru mengurung pertahanan Arab Saudi. Pada menit 35, serangan Jepang nyaris membuahkan hasil namun sepakan Seguchi bisa ditepis kiper Arab Saudi. Gol, timnas Arab Saudi berhasil membalikkan keadaan menjadi 2-1 pada menit 37 lewat sontekan Sabri Dahal memanfaatkan assist dari Abdul Rahman Sufyani. Wasit sempat mengecek VAR untuk proses terjadinya gol, namun wasit akhirnya tetap mensahkan gol tersebut. Hingga babak pertama selesai, timnas Arab Saudi yang dijuluki The Green Falcons tetap memimpin 2-1 atas Jepang. Masuk babak kedua, timnas Jepang yang mencari gol penyeimbang langsung tampil menekan sejak peluit dibunyikan.
Anak asuh Nozomi Hiroyama itu langsung memiliki 2 peluang. Namun kiper dan lini pertahanan Arab Saudi tampil apik menghalau peluang Jepang pada menit 49-50. Gol, timnas Jepang berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah Hiroto Asada mencetak gol ke gawang Arab Saudi pada menit 73 setelah lolos dari jebakan offside. Hingga babak kedua selesai, pertandingan Jepang versus Arab Saudi U17 tetap imbang 2-2. Hingga laga Jepang versus Arab Saudi dilanjutkan ke babak adu penalti. Timnas Arab Saudi akhirnya bisa mengalahkan juara bertahan Jepang sekaligus lolos ke semifinal Piala Asia U17 setelah memenangi babak adu penalti dengan skor 3-2.